Ada teman pelaku usaha yang dia udah berjualan di e-commerce 8 tahun, tapi masih hanya menggunakan traffic organik sampai sekarang. Akhirnya setelah 8 tahun, katakanlah revenue, ini contoh angka aja, revenue dari 1M itu bisa turun sampai 100 juta dalam 8 tahun karena nggak melakukan sesuatu gitu loh. Jadi para business owner itu ketika bisnis sudah stabil, udah meluangkan waktu, udah bisa meluangkan waktu atau pendapatan, teman-teman bisa investasikan di dalam ilmu atau pelatihan-pelatihan seperti yang diadakan oleh Mas Hasim, Kampus Digital ID, sehingga bisnisnya nanti diharapkan akan bisa tetap growth, tetap sustainable gitu. Oh wow, luar biasa. Oke, makasih. Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Usahanya di desa, tapi revenue-nya ibu kota. Bahkan gedung-gedungnya itu menguasai hampir satu desa sendiri. Selamat datang di podcast Hasim Journey yang ngobrolin tentang bisnis dan digital marketing. Hari ini kita ketemu dengan Pak Jack ya, salah satu pemilik PT Yafira. Oke Pak Jack, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Jack. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Hasim. Oke, wow luar biasa. Saya tadi masuk ke desa ini Pak, itu luar biasa Pak. Langsung disambut sama persawahan, sama gedung-gedung yang super megah Pak. Dan itu bukan hanya satu Pak, banyak banget. Oh ini gedung siapa? Oh ternyata pemiliknya Pak Jack ini. Nah, mungkin Pak Jack boleh ceritakan nih, ini gedung apa aja nih Pak di desa ini kok bisa banyak banget dan milik siapa gitu Pak? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya Mas Hasim udah jauh-jauh datang dari Jogja hanya untuk menemui usaha kami yang seperti ini. Ya, ini kalau untuk gedung-gedung itu kita bangun dari belum lama sih, tahun 2021, 2022 kita mulai membangunnya. Kalau untuk Yafira sendiri, ini kita mulai bangun itu tahun 2020. Oke. Kita membangunnya pas di tengah-tengah COVID ya, atau pas awal mula COVID terjadi itu, justru itu malah menjadi turning point untuk membuat usaha ini. Tapi ini saya ceritakan dari situ aja ya, saya singkat. Jadi pertama Yafira ini kita bangun, dimulai dari ketika saya melihat ada dorongan dari teman-teman anak-anak lingkungan sekitar sini yang ingin dibukakan usaha gitu loh. Jadi mereka mendorong saya untuk membuat sebuah PT, sebuah tempat usaha karena di awal-awal itu saya cukup dekat dengan teman-teman. Saya mendidik mereka, mementoring mereka terkait IT, terkait programming. Lalu mereka mendorong saya untuk membuat usaha di tahun 2020 itu. Ya sebenarnya cukup challenging sih, karena membuat usaha di tengah-tengah atau di awal mula COVID itu pastinya nggak gampang ya. Kita cukup struggle di awal-awal. Jangan dibayangkan ketika awal 2020 kita udah punya tempat segede ini, enggak. Kita bermula dari sebuah garasi di rumah saya. Kita mulai dari sekitar 10 karyawan yang alhamdulillah saat ini kita udah bisa memberi nilai manfaat hampir lebih dari 200 keluarga, 200 karyawanan kalau di total semuanya ya. Dalam waktu sekian tahun ini, 3-4 tahun ini ya cuman perjalanannya cukup naik turun pastinya ada lah gitu loh. Kita mulai usaha di tahun 2020, dimulai dari lini usaha trading ya, trading. Alhamdulillah dalam waktu yang singkat, waktu itu bisa mendapatkan hasil yang cukup bagus sehingga akhirnya dari hasil tersebut bisa berkelanjutan sampai sekarang, bisa untuk mulai merintis untuk membuat usaha produksi helm. Kenapa kok saya memilih usaha helm? Ya gini, kalau misal kita kategorikan, ada jenis usaha yang padat modal sama padat karya. Kalau usaha padat modal itu, ini katakanlah karyawan cuma sedikit, tapi bisa menghasilkan banyak. Nah, saya karena berada di lingkungan sosial, itu membuat saya berpikir lini usaha apa ya yang bisa memberikan manfaat atau berdampak kepada orang banyak.
Di situ saya berpikir, ya ini harus bikin-bikin produk fisik nih ya. Walaupun basic saya itu IT, sebenarnya kalau kita ngomong passion, saya lebih seneng untuk create semacam software atau produk digital ya. Tapi karena melihat nilai manfaat terhadap sosial itu menurut saya lebih penting, saya beralih untuk mencoba untuk membuat produk fisik, sehingga diharapkan itu bisa menyerap tenaga kerja atau memberi manfaat kepada lingkungan-lingkungan sekitar sini. Gitu kurang lebih Mas Hasim. Oke, berarti sekarang udah ada berapa karyawan Pak yang dimiliki totalnya? Ya kira-kira ya sekitar 200-an gitu. 200 karyawan. Ya. Dengan apa aja tuh lini Berbagai macam bisnisnya? ya. Jadi ada yang bergerak di bidang trading, ada yang bergerak di bidang ESP, ada yang bergerak di bidang produksi perfilman, ada yang bergerak di bidang penjualan, seperti itu. Dan apa namanya itu karyawan itu rata-rata dari mana aja Pak? Mungkin bisa diceritakan karena kan ini di tengah desa banget ya. Dan gedungnya super megah di mana-mana gitu ya. Itu karyawan siapa aja sih Pak? Apakah tetangga atau mungkin ibu-ibu atau apapun bisa diceritakan? Kalau untuk komposisi karyawan, saya mempunyai komposisi sendiri ya. Jadi katakanlah gini ya, dari 100% karyawan, pastinya dari lingkungan itu lebih saya prioritaskan. Atau dari kota Lamongan itu lebih saya prioritaskan. Katakanlah prioritas di daerah asal sini bisa mencapai 75%. Tapi 25%-nya harus nggak bisa saya pungkiri, saya harus serap SDM-SDM dari luar daerah yang kompeten gitu loh. Yang kompeten kalau saya paksakan menggunakan dari kota sendiri, pastinya susah gitu loh. Jadi 75% itu dari lingkungan sekitar atau kota Lamongan itu sendiri, 25% dari mana aja karyawan kita yang terjauh, ada yang dari Kalimantan juga gitu loh. Oh, luar biasa. Jadi Kalimantan dia stay di sini untuk kerja di PT Yafira. Iya, benar. Oh, oke. Jadi PT Yafira ini kan jualannya tadi helm ya. Helm anak ya khususnya. Nah, itu channel penjualannya apa aja tuh Pak Jack? Artinya kan sekarang ada banyak, ada media sosial, ada e-commerce dan sebagainya. Yang Pak Jack pakai apa tuh? Nah, kalau untuk saat ini, kalau yang kita gunakan adalah e-commerce yang ada di Indonesia, kita fokus di sana. Tapi kita belum enable untuk yang sosial media. Nah, saya harapkan nih ya dengan Mas Hasim datang ke sini, nantinya saya harapkan bisa membantu kita untuk melebarkan channel penjualan, misal di Meta, atau di channel-channel penjualan lainnya yang saat ini kita belum sentuh tersebut gitu. Oke. Jadi saat ini e-commerce dan apa tuh e-commerce-nya? TikTok sama Shopee. Shopee, oke. Ya. TikTok e-commerce yang pernah di-ban ya? Ya, benar sekali. Di-ban dari Indonesia juga kan? Ya. Itu Pak Jack juga mengalami artinya goyangnya usaha gara-gara itu? Oh iya, pasti. Oh, oke. Artinya kan saya intinya ngelihat lah, oke, kurang lebih revenue-nya mantep lah di tengah desa seperti ini dengan gedung yang luar biasa. Teman-teman juga bisa searching aja nama PT-nya Yafira, nanti akan muncul di Google ya gitu kan. Nah, tapi di sini saya yakin semua karyawan itu ketika diproduksi mereka kan mengandalkan hidup mereka dari e-commerce ya. Ya. Artinya e-commerce mati juga pasti mereka juga akan kena impact-nya. Benar sekali. Nah, itu gimana nih masa-masa saat dulu e-commerce pernah jaya di TikTok ya, tiba-tiba ada ban, impact apa sih yang diterima perusahaan? Artinya yang biasanya e-commerce itu selalu lancar, ya mungkin penjualannya luar biasa banyak, tapi tiba-tiba harus kena ban. Impact-nya apa tuh perusahaan? Ya, mungkin sedikit saya garis bawahi ya, kalau TikTok mungkin kita sebutnya itu social commerce kali ya. Social commerce. Kalau Shopee memang benar-benar full e-commerce. Yang pasti dampak yang paling ngena ya penurunan revenue ya. Penurunan revenue. Katakanlah kalau misal revenue di TikTok itu menyumbang 40% dari total revenue kita. Ya kalau misal TikToknya kebanet artinya revenue juga turun 40% gitu loh. Se-ekstrim itu. Ya untung sih enggak 100% atau 90% kita di TikTok gitu loh. Tapi pastinya itu akan memberikan dampak yang luar biasa ketika kita masih mengandalkan atau sangat sentrik terhadap satu e-commerce ya. Maka dari itu kan goal saya nanti untuk ke depan dengan produk yang masih sama, kita ingin optimize gitu loh. Kita ingin optimize untuk menambah channel-channel penjualan yang lainnya sehingga
ketika terjadi problem di satu channel itu paling enggak itu dampak yang ditimbulkan itu nggak katastrofik lah, nggak yang devastating gitu loh. Gitu. Oke, berarti saat itu terjadi artinya kan ada 200 karyawan nih, Pak Jack. Apakah sampai ada yang namanya pengurangan karyawan gara-gara e-commerce-nya mati gitu? Ya pastinya. Jadi ketika terjadi penurunan revenue, kita harus tetap bisa menjaga kapal utama kita agar tetap bisa berlayar kan. Nggak mungkin kita bisa keep. Walaupun saya nggak yang serta-merta melakukan pemberhentian ya. Jadi tetap kita, waktu itu saya coba struggle cari upaya-upaya yang lain sehingga masih bisa mempertahankan karyawan tersebut. Bahkan saya sampai nahan stok itu melebihi stok inventory yang seharusnya. Jadi kan ada tim yang produksi ya, tim produksi kalau nggak ada penjualan kan, kalau produksi kita stop kan si karyawan tersebut berhenti bekerja. Nah itu sampai kita nyetok itu sampai barang itu melewati stok inventory yang seharusnya gitu loh. Tapi untungnya kan waktu itu TikTok itu terbanet itu kan 2 bulan apa 3 bulan gitu ya. Walaupun cuma 2 bulan 3 bulan itu ya tetap berasa sih. Gitu. Oke. Artinya di sini akhirnya ada dead stock ya yang di gudang ya. Ya benar. Harus mati. Ya. Dan akhirnya pada saat itu apa nih yang Pak Jack pikirkan? Apakah Pak Jack oke lah berarti kita tetap fokus TikTok aja atau akhirnya kayaknya kita perlu nih melihat potensi yang lain, entah kita ngomongin tentang gimana merawat customer supaya yang udah beli di TikTok itu bisa beli lagi di kita, atau bagaimana? Artinya setelah kejadian itu kan artinya 2 bulan itu menjadi titik baliknya Pak Jack ya, di mana Pak Jack benar-benar merasa wow, ini yang harusnya karyawan bisa makan dengan tenang, mereka harus kena impact-nya gara-gara TikTok mati. Dan saya yakin di luar sana juga banyak nih yang jualannya menggunakan e-commerce. Di mana ketika mereka jualannya menggunakan e-commerce, pasti ketika e-commerce-nya mati, dia juga bingung penjualannya mau seperti apa. Nah, kira-kira setelah itu kejadian itu apa yang Pak Jack pikirkan untuk mengantisipasi itu terjadi lagi gitu? Ya, itu tadi. Pastinya setelah kejadian itu kita berpikir banyak agar kalau kejadian serupa dan sebenarnya ketakutan-ketakutan menggunakan platform e-commerce itu sampai sekarang pun masih ada ya. Jadi sebenarnya nggak hanya masalah banned aja ya, nggak hanya masalah banned, tapi ada satu lagi kan problem yang menjadi ketakutan bagi para UMKM yang mengandalkan platform e-commerce, yaitu adalah kenaikan biaya admin yang semakin lama semakin tinggi. Itu juga bisa membunuh secara perlahan loh. Jangan salah, itu saya punya banyak cerita ya dari teman-teman pelaku usaha yang sama di Jawa Timur ini. Banyak pelaku-pelaku usaha yang kurang aware dengan perhitungan-perhitungan biaya admin dan penjualannya. Karena biasanya para pelaku usaha itu kan fokusnya hanya pada jualan aja. Terkadang mereka terlena dengan perhitungan-perhitungan yang nggak disadari gitu loh. Sehingga kenaikan biaya admin itu banyak yang menjadi penyebab kenapa banyak UMKM yang gulung tikar. Karena dia nggak sadar tuh, jualan, padahal aslinya negatif gitu loh. Karena karena profitnya kemakan sama biaya admin. Jadi kalau saya sendiri ya pinginnya nanti ketika kita udah sukses meng-establish sebuah brand, kita harapkan kita bisa jualan secara mandiri melalui platform-platform sosmed atau yang lain, atau tetap juga melalui Shopee atau melalui e-commerce, tapi jatuhnya itu traffic itu didireksi dari luar gitu loh. Jadi nggak ngandalkan promotion, nggak ngandalkan algoritma penuh daripada e-commerce itu sendiri. Oke. Tadi kan yang pertama biaya admin naik ya. Ya benar. Kedua, apakah biaya iklan juga semakin naik di e-commerce? Kalau biaya iklan, mungkin nyebutnya nggak biaya iklan ya, karena di situ kan kita bisa ngatur bid dan lain-lain ya. Mungkin CIC kali ya, cost acquisition per customer. Itunya pasti CIC semakin lama itu pasti kebanyakan semakin naik ya, semakin naik karena jenis produk kita itu bukan jenis produk yang
katakanlah dibeli orang setiap hari atau setiap bulan gitu loh. GIC juga pasti naik. Nah, oleh sebab itu saya kedepannya kan berencana untuk customer yang sudah terakuisisi ini benar-benar bisa dikelola secara baik sehingga bisa menghasilkan retention yang bagus juga melalui pelatihan-pelatihan yang Mas Hasim buka ini lewat kampus Digital ID. Kita kan ikuti pelatihan untuk menaikkan retention penjualan gitu loh. Iya, karena memang problem di e-commerce mungkin yang lain juga ngalami ya. Itu ketika kita jualan kita nggak dapat database customer-nya ya. Dan secara normal ya. Secara normal ya. Harus ada effort khusus. Ada effort khusus. Dan yang menarik lagi teman-teman gini, e-commerce itu sebenarnya bukan tempat jualan terus-terusan, tapi e-commerce itu tempat untuk menarik traffic kalau menurut saya. Artinya gini, ketika kita punya e-commerce entah TikTok atau kita punya Shopee atau Tokopedia dan sebagainya, jadikan itu sebagai tempat untuk menarik traffic. Tapi kalau traffic sudah tarik, ya jangan ngandelin e-commerce terus, tapi kelola itu sehingga dia menjadi customer yang dipegang sendiri. Istilahnya tuh dengan strategi list building dan CRM, Customer Relationship Management. Sehingga apa? Sehingga kita nggak terus-terusan nggak terus-terusan kena biaya admin yang naik, atau kena algoritma, atau mungkin kembali lagi e-commerce itu bukan tentang toko kita, karena kita hanya numpang gitu ya. Dan ini menjadi keresahan banyak orang juga sih. Terus apakah e-commerce juga apakah perang harga itu juga menjadi tantangan di e-commerce, Pak Cek? Oh, pasti. Iya. Justru malah perang harga itu secara umum ya, secara umum dan general, kayaknya hukum yang diwajibkan oleh e-commerce deh. Karena setiap campaign-campaign yang dimunculkan atau diarahkan oleh e-commerce tersebut, itu memang cenderung malah menurunkan harga. Padahal kita tahu ekonomi itu pasti makin lama makin inflation. Harusnya kan produk itu digiring untuk semakin lama semakin naik harganya. Tapi kalau di e-commerce enggak, kebalikannya tuh. Itu pasti lambat laun akan menyebabkan para pelaku-pelaku ini, kalau dia tidak bisa mengimbangkan dengan hal-hal yang lainnya ya, dengan yang dilakukan lain-lainnya, pasti itu akan mengarah kepada keruntuhan tokonya gitu. Itu banyak sekali sih kejadian di lapangan gitu. Makanya seller-seller yang hanya berjualan di e-commerce, itu biasanya ada siklusnya. Ada siklusnya 2 tahun sampai 5 tahun. Biasanya akan menyusut penjualannya. Kalau dia tidak melakukan branding, tidak melakukan manajemen CRM, tidak memaksimalkan retention customer, pasti akan mengarah ke sana. Karena memang algoritmanya digiring seperti itu. Gitu. Oh, oke. Inilah yang ngebuat Pak Cik akhirnya mulai-mulai nih dengan CRM gitu ya. Benar. Dengan gimana ngelola database customer. Karena apa? Kalau kita di e-commerce terus, kita akan perang harga, banding-bandingkan harga, dan mungkin life cycle-nya hanya maksimal 3 tahun, 5 tahun itu ya? Iya. Setelah 5 tahun pasti turun? Ya, kalau dia tidak melakukan upaya-upaya yang lainnya. Oh, oke. Wow, menarik banget. Karena gini juga kan, coba dipahami, e-commerce itu ketika dia pasti mendorong untuk seller baru masuk ke situ. Pastinya kalau promotion, lebih diutamakan untuk seller baru gitu. Jadi kalau seller yang udah lama biasanya, itu hukum Pareto pasti berlaku di sana. Jadi misal dari 100 itu hanya ada 20 seller lama yang dia bisa survive gitu loh. Yang 80 kalau dia tidak do something, itu biasanya akan tergerus atau tereliminasi dari kompetisi penjualan di e-commerce itu. Oke. Oh, menarik nih. Dan Pak Cek pada hari ini ya, tadi kemarin saya sempat ngobrol juga, e-commerce-nya sedang naik ya? Secara ya mulai semester 1. Semester 1 lah ya. Mulai dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Oke. Nah, artinya ketika e-commerce naik, Pak Cek kan udah mulai preparing. Oke, kalau ini akan terjadi seperti itu lagi, entah ketika kena ban atau kita tahu sendiri e-commerce life cycle-nya mentok di 3-5 tahun ya. Setelah itu turun lagi kalau dia nggak melakukan apapun kan. Iya. Artinya kan Pak Cek udah mulai melek ke CRM ya. Kayak gitu. Nah, CRM kalau teman-teman belum tahu, CRM itu tentang gimana kita memanage data customer. Tentang bagaimana kita memanage database atau customer untuk kita bisa hubungi lagi dan terjadi repeat order di situ. Nah, hal-hal apa saja sih yang membuat Pak Jack ini ngerasa, oh, aku perlu banget nih belajar CRM. Oh, aku perlu banget nih nge-grab customerku supaya tak kelola mandiri. Itu apa yang membuat pikirannya terbuka gitu? Ya, itu tadi. Jadi
goalnya sebuah perusahaan pasti inginnya sustainable, pasti inginnya revenue tetap naik gitu. Oke. Walaupun di luar sana ada penurunan ekonomi atau apapun, atau kompetitor semakin bertambah atau biaya admin semakin bertambah, kan kita harus bisa menghadapi badai-badai tersebut kan. Karena itu udah sesuatu yang bukan kita bisa kontrol gitu loh. Jadi pastinya kita harus melakukan upaya-upaya tertentu yang bisa kita kontrol atau bisa kita kendalikan untuk mempertahankan kenaikan atau peningkatan revenue kita. Nah, dari sekian cara itu, salah satu yang potensial adalah pemanfaatan customer yang sudah terakuisisi gitu loh. Sehingga diharapkan kalau customer itu bisa terhandle dengan bagus, maka bisa menjadi sumber kenaikan revenue bagi perusahaan dengan berbagai macam cara, mulai dari dia repeat order atau dia beli produk lebih banyak daripada sebelumnya, atau bisa juga menjadi promotor untuk menarik customer-customer baru gitu. Seperti itu. Oke. Nah, Pak Cik kita juga ini udah ikut pendampingan dan in-house training dari kampus Digital ID bersama saya juga dan tim kayak gitu kan. Nah, kira-kira hal apa saja nih yang Pak Cik dapatkan atau insight apa sih yang Pak Cik dapatkan dan itu bermanfaat banget untuk pertumbuhan bisnis Pak Cik ke depannya? Mungkin bisa diceritakan gitu, Pak. Ya, alhamdulillah hari ini sudah mengikuti pelatihan dari Mas Hasim. Yang pertama yang ingin saya garis bawahi sih, kalau dari Mas Hasim sendiri ya, Kampus Digital ID ini, orangnya ramah gitu. Orangnya ramah, ditanya apa aja mau jawab gitu loh. Jadi kalau untuk dari sisi keilmuan teknis sendiri, pastinya banyak insight-insight yang kita dapatkan atau teman-teman dari tim saya dapatkan. Misal gini nih, mengkorelasikan antara existing customer kita yang dimana itu ibu-ibu, terus dikorelasikan atau diidekan, ini bisa dikolapskan atau bisa dibikinkan something atau campaign khusus di dalam dunia parenting anak. Misal seperti itu tuh. Banyak sekali insight-insight seperti itu yang kita dapatkan. Atau dari sisi teknis sendiri ya, seperti halnya nanti penghandlean tentang customer, atau bahkan nggak customer ya, tapi masih ya berhubungan dengan komunikasi terhadap orang-orang yang bisa mendatangkan customer, seperti afiliator. Tadi juga dibahas juga oleh Mas Hasim tentang sedikit clue bagaimana cara menghandle afiliator yang benar. Oh, wow, luar biasa. Nah, dan tim lebih mudah memahami juga ya dengan studi case yang diberikan ya? Iya, pastinya. Wow, luar biasa. Nah, mungkin Pak Cik boleh tuh memberikan saran buat teman-teman UMKM di luar sana ya, yang pengen meningkatkan penjualannya, yang pengen nggak lagi ketergantungan dengan yang namanya e-commerce, nggak ketergantungan dengan sosial media, yang dimana mereka itu suatu saat nanti bisa memegang customer-nya sendiri dan bisa mengalami pertumbuhan bisnis yang luar biasa, bukan hanya bertumbuh tapi sustainable. Mungkin boleh kasih saran ke teman-teman semua gitu. Oke, bagi teman-teman UMKM yang biasanya ya, kalau sepengetahuan saya, orang dalam mulai berbisnis itu biasanya mulai dari jualan aja dulu gitu. Jadi kebanyakan orang ketika berbisnis itu dia dijalankan dulu, lalu mengikuti proses pada umumnya, dan alhamdulillah bisa jalan. Nah, kuncinya itu adalah ketika sebuah bisnis udah mencapai level tertentu, itu nggak bisa kalau hanya sekedar jalan. Pastinya dari sisi owner atau founder, pastinya harus melakukan sesuatu, upskilling terhadap dirinya sendiri atau organisasinya. Banyak banget yang harus ditata ketika sebuah bisnis itu udah mencapai level tertentu. Mulai dari penataan karyawan, mulai dari branding, mulai dari penggunaan iklan. Karena saya sendiri kenal, ada teman pelaku usaha yang dia udah berjualan di e-commerce 8 tahun, tapi masih hanya menggunakan traffic organik sampai sekarang. Akhirnya setelah 8 tahun, katakanlah revenue, ini contoh angka aja, revenue dari 1M, itu bisa turun sampai 100 juta dalam 8 tahun karena nggak melakukan sesuatu gitu loh. Jadi para business owner itu ketika bisnis sudah stabil, udah bisa meluangkan waktu atau pendapatan, teman-teman bisa investasikan
di dalam ilmu atau pelatihan-pelatihan seperti yang diadakan oleh Mas Hasim, Kampus Digital ID, sehingga bisnisnya nanti diharapkan akan bisa tetap growth, tetap sustainable gitu. Oh wow, luar biasa. Oke, makasih Pak Jack sarannya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman atau Anda semua punya bisnis dan nggak melakukan apapun untuk bisnisnya, meskipun pernah naik lama-lama juga turun lagi gitu ya Pak Jack ya. Nah, maka teman-teman mulailah berpikir bagaimana memiliki mental mental sukses. Mental sukses itu apa? Mental yang berani untuk keluar dari zona nyaman. Ketika teman-teman udah di titik, oke, bisnis sudah jalan, bukan hanya jalan aja, tapi bagaimana bisa growth. Jangan sampai turun lagi. Itu. Oke Pak Jack, makasih atas sharingnya luar biasa. Ini pengalaman yang luar biasa dari seorang pengusaha di desa dengan gedung yang hampir menguasai desa juga ya, gede banget nih. Oke, makasih. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini dan share ke teman Anda jika video ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.